Di tengah hiruk-pikuk dunia yang makin bising, kadang kita lupa bahwa di sepertiga malam terakhir ada waktu paling sakral yang sering kita abaikan. Waktu ketika langit paling dekat dengan bumi, saat di mana pintu-pintu langit terbuka dan rahmat Allah mengalir tanpa batas. Sholat tahajud bukan sekadar salat malam biasa. Ini adalah panggilan cinta, bentuk penghambaan terdalam yang jarang disadari kekuatannya. Banyak orang bilang hidup mereka berubah total setelah rutin bangun malam. Bukan karena sihir, bukan karena hal mistis, tapi karena ada kekuatan spiritual yang luar biasa dahsyatnya. 7 malam berturut-turut tahajud. Tapi percaya atau enggak, kebiasaan ini bisa jadi titik balik terbesar dalam hidup seseorang. Banyak yang membuktikan sendiri bagaimana kehidupannya jadi lebih lapang, hatinya lebih tenang, dan doanya seolah langsung menembus langit. Jadi, tetap bersama kami sampai akhir video. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Pertama, ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan. Informasi datang bertubi-tubi dari berbagai arah, media sosial, pekerjaan, ekspektasi dari lingkungan, bahkan tekanan dari dalam diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, gak sedikit orang yang merasa cemas, gelisah, bahkan kehilangan arah. Hati terasa kosong, pikiran berantakan, dan malam yang seharusnya jadi waktu istirahat malah dipenuhi dengan overthinking dan kegelisahan yang gak kunjung selesai. Namun, di balik semua kekacauan itu, ada satu waktu yang begitu sakral. Waktu di mana langit rasa lebih dekat dan dunia seakan hening. Itulah waktu tahajud. Bangun di sepertiga malam bukanlah perkara mudah. Tapi justru karena itulah saat kita berhasil melakukannya, hati serasa disentuh oleh ketenangan yang gak bisa dijelaskan oleh kamu Gika. Ketika seseorang melangkah keluar dari selimut hangatnya, mengambil air wudhu di tengah malam yang sunyi, dan kemudian berdiri menghadap kiblat, itu bukan cuma sekadar gerakan salat. Itu adalah bentuk kerendahan hati dan pengakuan bahwa kita ini lemah, rapuh, dan sangat bergantung kepada Allah. Dalam keheningan itu hanya ada kita dan Sang Pencipta. Tidak ada suara bising dunia, tidak ada gangguan, tidak ada distraksi. Kita bisa mengadukan semua yang selama ini kita pendam. Kesedihan, kekecewaan, harapan yang belum terwujud, bahkan dosa-dosa yang kita malu untuk akui di hadapan orang lain. Dan saat itu juga Allah sedang turun ke langit dunia menanti siapa hamba yang meminta agar bisa dikabulkan. Siapa yang bertaubat agar diampuni, siapa yang minta pertokamungan agar ditokamung. Efeknya luar biasa. Banyak orang yang awalnya terjerat stres berat, merasa gelisah tanpa sebab atau mengalami tekanan hidup yang luar biasa, lalu mulai membiasakan diri salat tahajud dan hasilnya mereka merasakan perubahan besar dari dalam. Bukan berarti masalah langsung hilang, tapi hati mereka jauh lebih kuat dalam menghadapinya. Mereka merasa damai, tenang, dan yakin bahwa setiap masalah punya jalan keluarnya masing-masing. Tahajud seakan jadi tempat curhat, paling rahasia, dan paling jujur. Di sanalah air mata jatuh tanpa malu, dan di sanalah ketenangan perlahan menyusup ke dalam hati. Hati yang tadinya penuh kekhawatiran jadi lebih sabar. Pikiran yang tadinya gelap jadi lebih jernih. Bahkan banyak yang bilang bahwa setelah tahajud mereka bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan energi yang lebih positif. Secara psikokamugis pun momen hening di tengah malam memang dikenal bisa menenangkan sistem saraf. Tapi lebih dari sekedar penjelasan ilmiah, tahajud membawa efek spiritual yang tak tergantikan.
Itu adalah koneksi langsung tanpa perantara dengan Zat yang Maha menenangkan hati. Allah berfirman dalam Quran bahwa hanya dengan mengingatnya hati akan menjadi tenang dan tahajud adalah puncak dari zikir yang khusyuk. Dan yang menarik, ketenangan ini bukan hanya dirasakan saat salat saja, tapi efeknya bisa bertahan seharian penuh. Orang yang terbiasa tahajud biasanya punya aura yang lebih tenang, tidak gampang emosi, dan lebih bisa menyikapi hidup dengan lapang dada. Mereka tahu bahwa setiap kejadian ada dalam genggaman Allah dan mereka tidak sendirian. Kalau kamu sedang merasa cemas, tertekan, atau bahkan bingung dengan arah hidupmu, cobalah tahajud bukan sekali dua kali, tapi biasakan selama 7 malam berturut-turut. Rasakan sendiri bagaimana batinmu berubah. Enggak perlu ceritain ke siapa-siapa. Cukup kamu dan Allah yang tahu. Dan biarkan keajaiban itu datang sendiri ke dalam hidupmu. Yang kedua, pintu rezeki terbuka dengan ajaib. Bicara soal rezeki, banyak orang langsung membayangkan uang, gaji, bisnis yang sukses, atau peluang besar. Padahal rezeki itu luas sekali. Bisa berupa kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, hingga peluang-peluang tak terduga yang datang di saat paling genting. Dan yang mengejutkan, salah satu kunci rezeki yang sering kiali dilupakan adalah salat tahajud. Tahajud bukan hanya ibadah malam yang berat dan jarang dilakukan banyak orang, tapi justru karena langkah dan penuh perjuangan itulah salat ini punya kedudukan istimewa. Banyak kisah inspiratif datang dari orang-orang yang hidupnya berubah drastis setelah membiasakan diri salat malam. Awalnya susah makan, susah bayar utang, bisnis gak laku, ditolak kerja terus. Tapi setelah disiplin tahajud, satu persatu pintu rezeki mulai terbuka dari arah yang bahkan gak pernah terpikirkan. Kenapa bisa begitu? Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga bentuk totalitas penghambaan. Saat orang rela bangun malam, mengorbankan kenyamanannya hanya untuk sujud dan bermunajat, itu artinya dia benar-benar berserah diri kepada Allah. Dan ketika seseorang sudah berserah sepenuh hati, disitulah Allah turun tangan membuka jalan-jalan yang bahkan terlihat mustahil di mata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa tahajud adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Dalam banyak hadis disebutkan, siapa yang rajin tahajud maka Allah akan meninggikannya di dunia dan akhirat. Dan bagian dari ditinggikan itu bisa berupa kelapangan rezeki. Menariknya, rezeki yang datang setelah tahajud sering kiali terasa berbeda. Bukan hanya banyak, tapi juga berkah. Misalnya, dulu usaha jalan tapi selalu rugi. Setelah tahajud rutin, tiba-tiba banyak pelanggan baru, review bagus, bahkan kolaborasi tanpa dicari. Atau ada yang tadinya terus ditolak kerja, setelah tahajud malah ditawari kerjaan yang lebih baik dari yang dilamar. Ajaib. Iya. Tapi begitulah cara Allah menunjukkan kuasanya. Lebih dari itu, tahajud juga membentuk mental seorang pejuang. Orang yang kuat bangun malam biasanya juga lebih disiplin dan punya mindset positif. Dia lebih cepat bangun pagi, lebih semangat bekerja, lebih percaya diri menghadapi tantangan. Ini secara tidak langsung menarik lebih banyak peluang karena dunia juga suka dengan orang-orang yang punya energi positif. Dan jangan lupakan efek spiritualnya. Doa di waktu tahajud punya kekuatan luar biasa. Ketika kamu minta rezeki yang halal, berkah, dan cukup di waktu paling mustajab itu, kamu sedang mengetuk pintu langit yang jarang disentuh orang lain. Kamu sedang mengantri di jalur cepat, jauh dari keramaian doa di waktu-waktu biasa. Bahkan jika kamu merasa rezekimu seperti tertahan, coba evaluasi. Sudahkah kamu bangun malam dan mengetuk pintu Allah dengan sungguh-sungguh? Karena bisa jadi rezeki itu bukan tidak ada, tapi belum kamu jemput di waktu terbaiknya. Banyak orang sukses secara duniawi, tapi hatinya hampa. Tapi orang yang sukses karena tahajud biasanya punya keduanya, dunia dan akhirat. Rezeki lancar tapi juga penuh syukur. Uang bertambah tapi hatinya tetap tenang dan tawadu. Jadi kalau kamu merasa hidupmu serat, penghasilan stagnan, usaha gak maju-maju atau terus merasa kekurangan meski sudah kerja keras, cobalah tambahkan satu hal dalam hidupmu. Tahajud. Bukan semata-mata ingin balasan cepat, tapi sebagai bentuk ibadah,
sebagai bentuk ketulusan seorang hamba yang berharap hanya kepada Allah. Dan yakinlah Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang bangun malam dan bersujud dalam sunyi. Ketiga, doa yang lebih cepat dikabulkan bikin merinding. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang waktu sepertiga malam. Dalam sunyinya malam ketika mayoritas manusia masih terlelap dalam tidur nyenyak, ada segelintir orang yang bangun mengambil air wudhu dengan dinginnya air lalu menundukkan jiwa dalam sujud yang panjang. Mereka memanjatkan doa-doa paling jujur, paling dalam, dan seringkali diiringi oleh air mata. Pada waktu ini diyakini bahwa langit sedang dalam keadaan terbuka. Pintu-pintu langit seakan tanpa hijab. Doa-doa yang diucapkan tidak hanya terdengar oleh malaikat, tapi langsung didengar oleh Allah dengan kedekatan yang sulit digambarkan oleh kamugika manusia. Sepertiga malam terakhir adalah waktu spesial di mana Allah turun ke langit dunia dengan kasih sayangnya menawarkan kepada hambanya kesempatan untuk meminta, memohon, dan mendekat. Yang bikin merinding adalah banyaknya kisah nyata dari orang-orang biasa yang mengalami keajaiban. Ada yang sudah bertahun-tahun menanti jodoh. Namun begitu ia rutin tahajud selama beberapa pekan atau bulan, datang seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan hatinya. Ada yang mengalami kegagalan berulang dalam karir. Namun setelah ia benar-benar ikhlas dan menjadikan tahajud sebagai rutinitas, tiba-tiba datang tawaran pekerjaan atau proyek besar dari arah yang tak disangka-sangka. Dan yang paling menggugah hati adalah ketika doa-doa yang sudah terasa mustahil, yang mungkin sudah tak disebutkan lagi karena dianggap terlalu lama tak dikabulkan, justru terkabul setelah tahajud menjadi kebiasaan. Di sanalah kita sadar bahwa kadang bukan doanya yang ditunda, tapi hati kita yang belum siap menerimanya. Lewat tahajud, hati dibersihkan, jiwa ditenangkan, dan doa pun diluncurkan dari tempat paling dalam di relung jiwa. Ada juga kisah dari mereka yang tengah berjuang menghadapi penyakit berat seperti kanker atau kelumpuhan. Saat harapan medis mulai menipis, tahajud menjadi jalan terakhir yang mereka pegang erat. Bukan hanya sebagai sarana permintaan kesembuhan, tapi juga sebagai bentuk totalitas pasrah. Dan dari sana tak sedikit yang mengalami kesembuhan perlahan yang bahkan tak bisa dijelaskan secara medis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat kita menyentuh titik lemah dalam hidup dan memilih untuk tidak menyerah, tetapi justru bersujud kepada Allah, maka pintu-pintu keajaiban mulai terbuka. Dalam sujud itu ada keyakinan penuh, ada kerendahan hati, dan ada cinta yang tulus dari hamba kepada Sang Pencipta. Tahajud juga membuat doa kita lebih fokus. Berbeda dengan doa di siang hari yang kadang hanya sambil lalu atau terburu-buru. Doa dalam tahajud biasanya lebih khusyuk. Kita tidak tergesa-gesa, tidak terdistraksi oleh suara kendaraan atau notifikasi ponsel. Hanya kita dan Sang Pemilik kehidupan. Dan dari kedalaman itulah seringkali doa menjadi lebih kuat karena lahir dari hati yang bersih dan niat yang benar. Maka jangan heran kalau kamu mendengar testimoni orang-orang yang bilang, "Dulu saya merasa Allah jauh, tapi setelah tahajud rutin saya merasa dekat sekali seperti bisa berbicara langsung dan didengar." Karena memang di waktu tahajud itulah Allah paling dekat dengan hambanya. Dan kalau sudah dekat, bukan mustahil apapun bisa terjadi. Bahkan keajaiban yang paling kamu impikan. Poin dosa-dosa diampuni diam-diam. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Ada yang kelam, ada yang kelabu, ada juga yang penuh luka. Entah itu karena kesalahan yang disengaja atau dosa-dosa kecil yang dilakukan berulang kali hingga terasa biasa saja. Namun di balik semua itu, tahajud datang bukan hanya sebagai ibadah, tapi sebagai penyelamat yang diam-diam membersihkan hati dan jiwa dari noda-noda dosa. Apa yang terjadi saat seseorang mulai terbiasa tahajud? Awalnya mungkin sekedar merasa ingin mendekatkan diri pada Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah dari dalam. Hati yang sebelumnya keras mulai melunak. Pikiran yang dulu mudah terjerumus dalam niat buruk mulai lebih sadar dan hati-hati. Yang paling luar biasa, tahajud menjadi salah satu ibadah sunnah yang paling kuat dalam melebur dosa. Tanpa kita sadari, setiap kali kita sujud, setiap air mata yang jatuh saat kita menyesali kesalahan, semua itu jadi saksi bisu dari proses pembersihan jiwa. Kita mungkin tidak langsung merasa suci atau bersih, tapi seiring waktu,
Kebiasaan buruk yang dulu terasa ringan dilakukan mulai terasa berat. Itulah tanda bahwa dosa-dosa sedang dihapuskan dan hati sedang dibenahi. Tahajud juga melatih kepekaan spiritual. Ketika seseorang bangun di tengah malam untuk menyendiri dengan Allah, dia secara tidak langsung sedang melawan ego dan hawa nafsunya. Dia mengalahkan rasa kantuk, menolak kenikmatan kasur hangat, dan memilih untuk berdiri dalam kesunyian semata-mata untuk mencari ampunan dan ridanya. Ini bukan hal kecil. Ini adalah kemenangan jiwa yang luar biasa. Dosa-dosa yang dulu dilakukan dengan mudah seperti berbohong, menunda-nunda salat, memandang yang haram, atau berbicara kasar, perlahan mulai terasa menjijikan bagi jiwa yang telah disucikan lewat tahajud. Bahkan rasa bersalah akan muncul sebelum dosa itu dilakukan. Ini adalah bentuk peringatan dari hati yang telah dibersihkan. Selain itu, tahajud juga membentuk kebiasaan untuk muhasabah. Setiap malam sebelum kita bersujud, ada momen di mana kita menilai diri sendiri. Apa yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah aku menyakiti orang lain? Apakah aku lalai? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah langkah awal menuju pertobatan yang sejati. Dan yang lebih lembut namun berdampak dalam adalah ketika tahajud membuat kita jadi lebih lembut terhadap orang lain. Kita jadi mudah memaafkan, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Itu semua adalah buah dari proses pembersihan diri lewat tahajud. Karena sejatinya saat dosa-dosa kita berkurang, maka hati pun jadi ringan, jiwa terasa lebih lega, dan hidup pun lebih bermakna. Ada pula mereka yang dahulu tenggelam dalam kehidupan kelam, narkoba, pergaulan bebas, kekerasan, namun tahajud menjadi jalan baliknya. Bukan melalui ceramah atau buku motivasi, tapi lewat malam-malam sunyi di mana dia hanya menangis di hadapan Allah, menyesali semua, dan meminta satu hal saja, ampunan. Dan Allah dengan kasih sayangnya yang luas tidak akan pernah menolak hambanya yang datang dengan hati hancur penuh penyesalan. Inilah kenapa tahajud bisa menjadi rahasia perubahan hidup. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi lebih ramah, tapi karena hati kita yang sudah bersih mampu melihat hidup dengan kacamata yang berbeda. Dan ketika hati sudah bebas dari beban dosa, maka hidup pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Yang kelima, keajaiban dalam keputusan dan jalan hidup. Pernah enggak sih kamu ngerasa bingung banget waktu harus ngambil keputusan penting? Entah itu soal karir, hubungan, pendidikan, atau bahkan masalah hidup yang kelihatannya cuma kamu sendiri yang ngerti. Di momen kayak gitu, banyak orang biasanya merasa buntu. Semua jalan seolah-olah mentok dan pilihan yang ada bikin makin ragu. Nah, disinilah tahajud punya kekuatan yang luar biasa. Ibadah ini bukan cuma soal bangun malam lalu salat. Lebih dari itu, tahajud adalah jembatan spiritual yang menghubungkan hati kita yang gelisah dengan ketenangan dari langit. Saat seseorang rutin tahajud, terutama selama 7 malam berturut-turut, ada perubahan besar yang terjadi dalam cara pikir dan merespons kehidupan. Bukan berarti orang yang tahajud selalu dapat jawaban secara gamblang. Misal kamu salat malam terus tiba-tiba muncul tulisan di langit, pilih kerjaan yang ayah. Bukan gitu. Tapi yang terjadi biasanya adalah perubahan batin. Hati jadi lebih tenang, pikiran jadi jernih, dan intuisi pun terasa lebih kuat. Kamu jadi lebih mudah ngebedai mana yang baik dan mana yang sekadar kelihatan baik. Ada istilah yang sering dipakai oleh para ulama dan ahli spiritual, yaitu firasat mukmin. Firasat ini bukan ramalan atau sesuatu yang mistis, tapi hasil dari hati yang bersih dan pikiran yang terasah karena kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu cara terbaik membersihkan hati adalah lewat tahajud. Bayangin ketika semua orang sedang tidur lelap, kamu bangun, wudu, lalu salat dengan penuh kerendahan hati. Di sepertiga malam terakhir itu kamu bisa curhat langsung sama Sang Pencipta. Semua kegelisahan, semua dilema kamu ungkapin dalam doa. Dan saat itu juga langit sedang terbuka. Doa kamu enggak ada penghalangnya. Banyak cerita dari orang-orang yang awalnya ragu untuk mengambil langkah besar dalam hidup. Tapi setelah menjalani tahajud secara konsisten, hati mereka diberi keteguhan. Kamu lihat betapa banyak keputusan besar dalam hidup yang bisa kamu ambil dengan lebih mantap kalau tahajud udah jadi kebiasaan. Seakan-akan kamu punya,
Kompas tak terlihat yang nunjukin arah terbaik. Misalnya aja, seorang pengusaha yang lagi dilema buat ambil risiko investasi besar. Setelah beberapa malam berturut-turut tahajud, dia merasa hatinya mantap, enggak lagi diliputi ketakutan. Akhirnya dia ambil keputusan itu dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi, sukses besar. Tapi bahkan kalau hasilnya tidak langsung kelihatan secara duniawi, ketenangan batin yang didapat sudah merupakan keberhasilan spiritual yang enggak ternilai. Intinya, tahajud mengasah kepekaan jiwa. Kita jadi lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk yang mungkin sebelumnya enggak kita sadari. Bisa dalam bentuk kemudahan, saran dari orang terdekat, atau bahkan mimpi yang menguatkan. Dan yang paling penting, kita enggak lagi merasa sendiri dalam mengambil keputusan. Ada keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil sudah direstui dari langit. Poin 6. Meningkatkan kepercayaan diri dan aura positif. Kamu pernah enggak ketemu seseorang yang bahkan sebelum ngomong pun auranya udah kerasa beda? Bikin adem, bikin nyaman, bahkan bikin respect. Nah, ternyata salah satu cara alami untuk memancarkan aura kayak gitu adalah dengan rutin tahajud. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang bangun di tengah malam untuk mendekatkan diri pada Allah itu sebenarnya sedang melatih dua hal sekaligus, kekuatan spiritual dan disiplin diri. Dua hal yang kalau dikombinasikan bisa bikin kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih yakin, dan lebih menarik secara alami. Pertama, soal kepercayaan diri. Sering kali rasa enggak percaya diri datang dari dalam diri kita sendiri. Dari pikiran negatif yang kita pelihara diam-diam. Tapi ketika kamu rajin tahajud, kamu akan terbiasa menghadapkan semua rasa takut dan kekhawatiran kamu ke hadapan Sang Pencipta. Kamu jadi lebih jujur pada diri sendiri. Dan dari sanalah perlahan-lahan rasa percaya diri itu tumbuh. Karena kamu tahu ada zat yang maha besar yang selalu kamu ajak bicara setiap malam. Kalau kamu udah berani terbuka di hadapan Allah, ngadapin dunia jadi terasa lebih ringan. Kedua, soal aura positif. Aura bukan hal yang mistis atau horor. Dalam kehidupan sehari-hari, aura bisa diartikan sebagai energi yang kamu pancarkan dari sikap, raut wajah, dan cara kamu bersikap. Orang yang terbiasa tahajud biasanya punya wajah yang lebih tenang. Kata-katanya enggak asal ceplas cep kamus dan cara pandangnya lebih dewasa. Ini bukan karena pura-pura baik, tapi karena jiwanya emang terlatih untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih peka terhadap sekitar. Bahkan dalam ilmu psikokamugi modern, orang yang punya rutinitas spiritual seperti tahajud dianggap punya emotional intelligence, kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Mereka bisa mengekamula emosi dengan lebih baik, enggak gampang meledak, dan bisa bikin orang lain merasa aman saat berada di dekatnya. Ada juga efek sosial yang luar biasa. Orang-orang yang disiplin bangun malam untuk tahajud biasanya jadi lebih dihormati, lebih disegani, bahkan tanpa mereka minta. Karena mereka punya nilai tak terlihat yang terpancar dari dalam diri. Dan percaya atau enggak, ini juga bisa bikin daya tarik kamu meningkat, baik dalam pertemanan, dunia kerja, maupun hubungan asmara. Tahajud melatih kamu untuk kuat di saat orang lain lemah, untuk bangkit saat orang lain masih terlelap. Itu latihan mental yang luar biasa. Dan dari situ kepercayaan diri yang kamu bangun bukan berdasarkan pujian orang lain, tapi dari hubungan kamu langsung dengan Sang Pencipta. Kamu jadi tahu bahwa nilai diri kamu enggak ditentukan oleh likes, followers, atau validasi dari luar, tapi dari hubungan spiritual yang kamu jaga dengan setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.